Halo film lovers, kali ini gue bakal recap film kartun nih. Yang kayaknya semua orang udah pasti tahu lah ya. Nah, ini juga sempat diviralin nih. Kalau misalnya kartun ini bakal masuk satu universe dengan Marvel, tapi ternyata nggak jadi. Ya, film itu adalah Big Hero 6. Film garapan Walt Disney ini mendapat rating 7,8 di IMDb yang cukup mengesankan. Nggak usah banyak cincong, ayo kita segera masuk ke filmnya. Cerita dimulai dengan sebuah tempat di Tokyo bernama San Francisco Tokyo yang sudah memiliki teknologi yang maju. Nah, kita dibawa ke sebuah gang. Di sana ternyata ada pertarungan robot ilegal. Nah, ketua di sana bernama Yama. Dia jago banget tuh main robot. Lalu muncul anak kecil yang mau ikutan tanding robot, pakai robotnya yang lucu gitu. Nama bocah itu tuh Hiro Hamada. Akhirnya si Hiro pun tanding lawan si Yama. Tapi si Hiro dikalahin telak lawan si Yama. Nah, si Hiro nggak terima, dia minta ulang game. Tapi ya si Yama nggak mau. Nah, si Hiro taruhan pakai uang yang makin gede. Si Yama pun tertarik gitu. Ya dia kira bocil EPP gitu mana bisa main, nah, gampang dibego-begoin lah. Nah, tapi di game kedua ternyata si Hiro ubah robotnya jadi mesin pembunuh gitu. Yang ngalahin robotnya si Yama ejet banget. Si Yama kan gak terima dikalahin sama bocil. Tambah lagi dia itu preman. Ya nggak bakal mau kalah lah. Nah, si Hiro itu dikepung. Habis itu mendadak muncul seorang yang naik motor Scoopy bernama Tadashi. Ia adalah kakaknya si Hiro. Si Tadashi ini marahin si Hiro karena yang dia lakuin. Ternyata si Hiro itu anak yang pinter banget sob. Nah, dia itu lulus SMA saat umur 13 tahun. Di saat mereka kabur, mereka malah ketangkap sama polisi. Dan mereka semua dimasukin ke penjara, termasuk si Yama dan yang lain. Gak lama mereka di penjara, si Tadashi sama si Hiro dilepasin sama bibinya bernama Bibi Cash. Yang ngebesarin mereka karena orang tuanya si Hiro sama Tadashi itu udah meninggal sejak Hiro umur 3 tahun. Di kamar, si Hiro mau ngikut pertarungan robot lagi dibandingin masuk kuliah karena Go to college like you so people can tell me stuff I already know? anjay. Si Tadashi nyerah dah buat ngasih tahu si Hiro. Nah, mainkan dia mau nganterin si Hiro ke pertarungan robot, tapi sebelumnya dia bawa si Hiro ke tempat kuliahnya dulu. Di tempat kuliahnya ternyata banyak alat canggih yang dikembangin di sana. Si Hiro juga bertemu dengan teman-temannya si Tadashi seperti Gogo, Wasabi, Honey Lemon, sama si Fred. Di tempat si Tadashi, ia membuat robot yang bernama Baymax. Itu ada robot kesehatan pribadi yang sangat pintar. Kepintaran Baymax berasal dari chip yang dibuat oleh Tadashi. Di ruangan si Tadashi, ada profesor yang masuk ke tempatnya. Ia bernama Robert Callahan. Ia adalah orang yang menciptakan bahan dasar dari robot milik si Hiro. Setelah Hiro melihat tempat kuliah Tadashi, ia langsung berubah pikiran dan mau masuk ke kuliah tersebut. Masuk kuliah itu tuh caranya di pameran dia harus buat si Callahan terpukau sama teknologi yang dia buat. Setelah beberapa waktu dibantu oleh Tadashi dan teman-temannya, akhirnya Hiro berhasil membuat teknologinya. Hari pameran pun dimulai. Waktunya Hiro menunjukkan teknologinya di depan umum. Ditonton oleh Callahan dan orang-orang lainnya. Awalnya Hiro agak gugup, tetapi dengan dukungan Tadashi, ia berhasil membuat banyak orang kagum dengan teknologi yang ia ciptakan. Teknologi yang Hiro ciptakan bernama Microbots. Dengan Microbots dalam jumlah yang banyak dan alat pemancar yang dipakainya bernama Neuro, ia bisa ngatur microchip itu sesuai yang dia pikirin. Jadi dia bisa ngelakuin apa aja pakai alat tersebut. Karena teknologinya yang membuat banyak orang tercengang-cengang, lalu membuat seorang pengusaha terkenal pengembang teknologi bernama Aleister Crowley itu tertarik. Nah, dia mau ngebeli teknologi milik Hiro, tapi Callahan menolak mendapat Crowley
dan menyuruhnya si Hiro buat terus ngembangin teknologinya. Akhirnya si Hiro pun memutuskan untuk tidak menjual teknologinya dan lebih memilih masuk tempat kuliahnya. Dan seperti yang dikatakan Tadashi, Hiro diterima di kuliah tempat ia inginkan. Di saat Hiro dan Tadashi sedang ngobrol, tiba-tiba terjadi kebakaran di tempat pameran. Nah, seorang mengatakan ke Tadashi kalau Callahan terjebak di dalam pameran. Tadashi dengan jiwa seorang pahlawan segera masuk untuk menyelamatkan Callahan, walaupun sempat dicegah oleh Hiro. Tapi saat Tadashi masuk, tak lama kemudian yang terjadi adalah tempat pameran tersebut meledak dan membunuh Callahan dan Tadashi. Karena kematian kakaknya itu membuat Hiro itu sangat terpukul. Surat penerimaan ke tempat kuliahnya pun dibuang oleh Hiro. Dan ia kembali ke pertarungan robot ilegalnya. Tidak sengaja Hiro menjatuhkan robotnya yang kena kakinya. Dan nge-trigger si Baymax. Yang ternyata dia juga selamat dari kebakaran. Di saat ingin memasukkan Baymax ke tempatnya, Hiro terjatuh dan menemukan microbotnya yang gerak sendiri. Nggak sengaja Hiro menyuruh Baymax buat pergi ke tempat microbots itu bergerak. Dan si Baymax beneran ngakuin yang Hiro suruh. Si Hiro yang ngeliat kejadian itu segera menyusul Baymax. Sampai di suatu tempat di gudang yang seperti sudah ditinggalkan. Ternyata microchip yang dikira Hiro rusak itu ternyata enggak. Microchip itu emang mengarah ke suatu tempat. Nah, tempat itu tuh berada di dalam gudang. Si Hiro penasaran dan masuk ke gudang kosong itu. Di sana ternyata ada pembuatan microbots dalam jumlah yang sangat banyak. Tiba-tiba semua microbots itu bergerak dan Baymax sama si Hiro pun dikejar-kejar sama microbots itu. Oh no. I am not fast. Yeah, no kidding! Di saat hampir kabur, ada orang bertopeng yang menggunakan microbots tersebut. Setelah itu Hiro melaporkannya ke polisi. Tapi si polisi terlihat ya nggak percaya sama kata-kata bocil gitu kan. Nah yang dibilang juga nggak jelas, nggak masuk akal. Tahu kalau si polisi nggak percaya sama kata-katanya, Hiro segera kabur dari sana. Sampai di rumah, Hiro masih memikirkan hal yang aneh terjadi. Lalu Hiro melakukan hal yang cukup gila, yaitu mau menangkap orang yang bertopeng itu. Lalu Baymax dibawa sama Hiro ke garasinya yang mirip garasi Iron Man. Baymax pun di-upgrade dan dibuatkan chip agar bisa bertarung. Dan diberi baju pelindung juga buat ngelindungin dirinya. Punch this. Sidekick! Knife hand! Malamnya Hiro dan Baymax kembali mengunjungi gudang lama tersebut. Nah, tanpa sadar ada mobil yang ngikutinnya. Saat sampai di gudang tersebut, ternyata gudangnya udah kosong. Tapi microbots sekarang ngarahin mereka ke pelabuhan. Ternyata orang yang bertopeng itu berada di sana dan membawa seperti potongan benda itu dari pelabuhan itu. Tiba-tiba Baymax dan Hiro dikagetkan oleh mobil yang tadi ngikutin mereka. Ternyata isi mobil tersebut itu teman-temannya si Tadashi yang dari tempat kuliah. Mereka dipanggil oleh Baymax. Nah, di saat mereka lagi ngobrol, mereka akhirnya ketahuan sama si pria bertopeng tersebut. Days since my last holy mother of Megazord! Lalu mereka semua kabur dari serangan si pria bertopeng. Terjadilah kejar-kejaran antara pria bertopeng dan gerombolannya si Hiro. Dikarenakan Wasabi nyetir terlalu blow on, akhirnya digantiin sama si Gogo yang nyetirnya sangatlah epic.
Untungnya Hiro DKK berhasil kabur dari si pria bertopeng walaupun harus nyebur ke laut mobilnya. Tapi mereka semua berhasil diselamatin sama si Baymax. Lalu mereka semua pergi ke rumah Fred, yang ternyata Fred adalah orang yang sangat kaya raya loh. Bukan orang yang tinggal di bawah jembatan kayak kata Gogo. I thought you lived under a bridge. Di rumah si Fred, Hiro menggambar simbol burung yang sering ia lihat saat bertemu dengan si pria bertopeng. Fred mendapat asumsi kalau pria bertopeng tersebut adalah Aleister Crowley. Dikarenakan ia nggak mendapatkan apa yang ia mau dari Hiro. Jadinya ia nyuri barangnya si Hiro dan ngebakar tempat pameran yang membuat si Callahan sama si Tadashi mati. Ternyata si Baymax ngemindai pria bertopeng tersebut. Nah, sehingga hanya butuh waktu sama otaknya si Hiro, ia bisa nemuin pria tersebut dengan memindai satu kota. Gila gak lu? Selain mengupgrade Baymax, Hiro juga mengupgrade teman-temannya untuk menjadi pahlawan. Just us. No, you can be way more. Feel this? Our origin story begins. We're gonna be superheroes! Setelah latihan dan membuat pakaian, mereka semua menuju ke tempat pria bertopeng tersebut yang ternyata ada di pulau terpencil. Nah, mereka berangkat ke sana dengan bantuan Baymax yang sekarang udah bisa terbang macam Iron Man. Jadi Iron Man. Di pulau tersebut ternyata adalah zona karantina yang ditinggalkan. Di dalam tempat tersebut mereka menemukan lab yang sudah rusak. Di sana juga ada logo burung yang ia sering lihat sebelumnya. Lalu mereka masuk ke ruangan rekaman. Di sana terlihat Crowley yang membuat proyek bernama Silent Sparrow. Ternyata alat tersebut adalah alat teleportasi. Lalu juga ada seorang pilot perempuan bernama Abigail yang menjadi uji coba orang pertama yang memasuki alat teleportasi tersebut. Anak buah Crowley melaporkan kalau alat teleportasi tersebut sedang ada masalah, tapi tidak dihiraukan oleh Crowley. Yang terjadi adalah medan teleportasi tersebut rusak dan mereka kehilangan Abigail yang sudah masuk ke dalam teleportasi tersebut. Di saat mereka masih ngeliat rekaman tersebut, tiba-tiba Sheen back. Cray's the guy in the mask. Oh no. untungnya ada Baymax yang berhasil menyelamatkan mereka semua. Akhirnya pertarungan pun dimulai antara Hiro dan kawan-kawannya melawan pria bertopeng. Tapi karena strategi yang buruk dan masih noob, mereka kalah melawan si pria bertopeng. Back into the fire! Saat Wasabi, Honey Lemon, Gogo, dan Fred terpojok, Baymax dan Hiro datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Nah, si Hiro berhasil ngedapetin topeng yang merupakan pusat untuk mengendalikan microbots-nya. Ternyata pria bertopeng itu bukanlah Cray, melainkan Callahan yang masih hidup. Ternyata Callahan diselamatkan karena menggunakan microbots mirip Hiro. Lalu Callahan mengucapkan kata-kata yang membuat Hiro marah. Hiro menyuruh Baymax untuk menghancurkan Callahan. Baymax nolak, tapi si Hiro ngeluarin chip milik Tadashi yang membuat Baymax sepenuhnya menjadi robot penghancur. Melihat hal itu, teman-temannya berusaha menghentikan Baymax yang ngebuat Callahan berhasil kabur. Ia juga mendapatkan neuronnya lagi sehingga kembali bisa mengendalikan microbots-nya. Untungnya chip Tadashi-nya si Baymax bisa dimasukin kembali ke Baymax sehingga Baymax kembali normal. Hiro marah ke teman-temannya karena nggak mau ngebantuinnya. Lalu Hiro dan Baymax meninggalkan teman-temannya di pulau terkecil itu. Bocah nggak tahu diri, nggak ada akhlak gitu ya. Dibantuin, meninggalin temennya gitu. Dodol. Balik ke garasi milik Hiro, ia ngebenerin alat pemindai Baymax karena tadinya rusak. Di saat Hiro mau ngeluarin chipnya si Tadashi, Baymax menolaknya. Lalu Baymax menunjukin rekaman Tadashi yang ngebuat Baymax dengan banyaknya uji coba. Tapi ia nggak nyerah gitu, sampai uji cobanya yang ke-84, akhirnya Baymax benar-benar berhasil.
Video tersebut membuat Hiro tersenyum dan nangis. Hiro pun menyesali perbuatannya. Dan teman-temannya pun ternyata bisa balik dari pulau tersebut dengan bantuan helikopternya si Fred. Sebelum mereka berangkat dari pulau tersebut, mereka nemuin lanjutan rekamannya yang tadi dia lihat. Nah, ternyata Abigail itu merupakan anak dari Callahan Sob. Itu yang ngebuat Callahan sangat ngebenci Cray. Nah, berpindah ke kampus milik Cray yang baru dibuat, tiba-tiba Callahan datang dan menangkap Cray. Ia melakukan itu buat balas dendam. Lalu Callahan membawa portal yang rusak itu dan dijadiin satu. Nah, ternyata portal itu tuh masih bisa jalan lagi loh pas digabungin. Dan nyerap kampus yang baru dibuat sama si Cray itu. Udah kayak black hole gitu cuy. Lalu Hiro dan kawan-kawannya datang tepat waktu buat ngehentiin si Callahan. Karena Hiro nggak punya kekuatan ceramah kayak si Naruto. Jadi ceramahnya si Hiro itu nggak mempan ke si Callahan. Hiro dan kawan-kawan kembali bertarung dengan Callahan. Lalu mereka semua dalam keadaan terpojok. Di saat terpojok, Hiro mendapatkan ide buat bisa ngalahin si Callahan. Nah, akhirnya buat pertama kalinya mereka memiliki rencana dan kerjasama yang baik. Okay, new plan. Do this, Freddy! Smoke screen. Rencana itu adalah menghancurkan microbots tersebut agar terhisap ke dalam portal. Singkat cerita, mereka berhasil membuat microbotsnya habis, sehingga Callahan pun bisa dikalahkan dengan mudah. Tapi portalnya masih terbuka nih. Di saat mau kabur, ternyata di dalam portal itu si Baymax masih ngemindai ada tanda kehidupan. Nah, tanda kehidupan itu pasti si Abigail yang kan waktu itu keserap ke portal itu. Hiro dan Baymax segera masuk ke dalam portal itu. Akhirnya mereka berhasil nemuin Abigail. Nah, si Abigail pun dibawa keluar dari portal itu. Di saat hampir sampai portal, nah mendadak ada puing yang menuju mereka. Yang ngebuat pelindung Baymax hancur. Di lain tempat, portal yang menyala tersebut hampir rusak. Di tempat Hiro, Baymax meluncurkan Abigail dan Hiro. Tapi Baymax harus tertinggal di sana, yang ngebuat suasana menjadi sedih. Still away, I can get you both to safety. I cannot deactivate until you say you are satisfied with your care. I'm not gonna leave you here. I'll think of something. There is no time. I can't lose you two. I will always be with you. Akhirnya Hiro dan Abigail pun berhasil keluar dari portal tepat sebelum portal tersebut hilang. Lalu Abigail berhasil terselamatkan dan masih hidup, sedangkan Callahan ditangkap oleh polisi. Berpindah ke berita di kafe milik BB Cash yang memberitakan tentang superhero yang menyelamatkannya dari bencana di sana. Diperlihatkan juga kalau Hiro sudah mau masuk ke kuliah. Di saat Hiro sedang membereskan ruangan di tempat kuliahnya, ia membawa tangan pelindung milik Baymax. Ternyata di genggamannya ada chip milik Tadashi yang diberikan oleh Baymax. Yang berarti ingatan Baymax itu juga ada di sana. Scenes berpindah ke Hiro yang berhasil membuat ulang Baymax dengan ingatan yang masih dimiliki dalam chipnya. Dan film pun tamat. Who are we? Di akhir film juga ada cameo Stan yang di sana ternyata merupakan ayah dari Fred. Film ini cukup bagus buat ngehibur diri di saat corona seperti ini. Ditambah lagi film ini juga memiliki banyak humor, cerita yang mudah dimengerti dan memiliki moral yang banyak. Untuk film ini sendiri gue kasih rating 7,5 dari 10. Pelajaran yang bisa kita dapat adalah dendam tidak akan mengubah apapun, melainkan hanya akan menambah dosa. Sekian dari T2J. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat like, share, komen, dan subscribe. See you in next video and always stay safe.